Halo teman-teman, saya Elva. Selamat datang kembali di Learning Egg Academy. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana event handling dan konsep itu bakalan kita terapkan nih di project kita nantinya. Penasaran dengan videonya? Yuk mari kita simak. Lesson 16, Event Handling. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani peristiwa atau events dalam React, serta kita juga akan melakukan praktik untuk menambahkan event handler pada function komponen, dan juga kita akan menerapkan bagaimana penggunaannya pada kelas komponen, serta kita juga akan mengenal istilah event binding dan akan melakukan praktik untuk menggunakan onClick dan event lainnya dalam React. Kita akan mulai dari penanganan peristiwa atau events dalam React. Dalam React, peristiwa atau events dapat ditangani dengan menambahkan atribut event handler pada elemen yang ingin kita tangani peristiwanya. Contohnya nih, untuk menangani klik pada suatu tombol, kita dapat menambahkan atribut onClick pada elemen tersebut dan mengisinya dengan fungsi yang akan dijalankan saat tombol diklik. Nah, untuk penanganan event sendiri dengan elemen React itu sangat mirip seperti menangani sebuah event pada elemen DOM nih student X. Ada beberapa perbedaan sintaksisnya. Misalnya pada HTML itu penulisan sebuah event onClick ini biasanya digunakan dengan membuat lowercase. Nah, onClicknya jadi ditulis dengan huruf kecil semua. Sementara pada React maka events biasanya ditulis dengan bentuk camel case, jadi bukanlah lowercase, dimana kata atau keduanya, huruf kedua itu adalah huruf besar ya nih. Nah, kemudian pada HTML, penulisan sebuah events jika menuliskan value-nya itu berupa function, maka kita wajib nih mendefinisikan dengan memberi tanda buka dan tutup kurung. Karena jika kita tidak mendefinisikan buka tutup kurung jika di halaman HTML, maka dia akan mendefinisikan ini sebagai sebuah string, bukanlah sebuah function. Nah, sementara pada React dengan JSX, maka kita dapat mengoper function sebagai event handler dan bukan sebagai string. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai klik saya saja tanpa buka tutup kurungnya. Asalkan perlu diingat bahwa sebelumnya kita telah mendefinisikan function klik saya ini di atas. Di React bisa mendeteksi bahwa klik saya yang dimaksud di sini bukanlah sebuah string, namun itu merupakan sebuah function. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bagaimana praktik dan penerapan event handler sendiri dalam function komponen. Untuk itu, student X silahkan membuka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Nah, pada penerapan event handler pada function komponen, kita akan menggunakannya di komponen button yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, silakan student X lihat di folder components itu terdapat folder element. Di dalam folder element ada folder button nih. Nah, di sini ada file index.jsx. Jadi di sini adalah button komponen yang sudah kita definisikan di awal. Nah, di sini kita akan memberikan event handler di mana kita gunakan function dan atributnya itu onClick ya, onClick. Nah, karena sebelumnya di button komponen ini merupakan komponen paling dasar dan kita juga telah menerapkan beberapa props, maka untuk onClick-nya kita juga jadikan dia sebuah props agar nantinya di form login kita itu kan gunain button komponen. Nah, di sini bisa dipanggil untuk aksi dari props onClick tadi. Jadi di sini kita definisikan propsnya, misalnya kita kasih nama onClick juga. Maka kalau di sini onClick-nya merupakan props, kita perlu nih mendefinisikan di atas ini juga onClick. Biar sistemnya tahu bahwa onClick yang dimaksud di sini itu merupakan sebuah props yang kita kasih namanya onClick. Kemudian di form login kita bisa mendefinisikan aksi dari onClick ini. Jadi kita panggil nama propsnya itu onClick. Nah, jadi kalau misalnya student X di sini kasih namanya onClick, nah itu maka di sini yang diimplementasikan nama propsnya onClick. Nah, kalau di sini kita kasih namanya klik, di sini misalnya kita buat klik,
di sini juga klik, maka di form login yang dipanggil bukanlah on click tetapi klik nama propsnya ya, karena kita udah gunakan yang namanya button komponen, sebuah komponen, bukanlah tag button lagi seperti itu. Jadi di sini karena nama propsnya on click maka ditulis on click. Nah, kemudian mungkin kita akan ngebuat on click aksinya itu dengan memanggil nantinya function yang namanya kita tulis handle click. Nah, jadi ini merupakan sebuah function ya yang akan dijalankan ketika di form login kita itu ada button. Kalau button itu diklik gitu, maka akan menjalankan function handle click. Nah, karena kita mendefinisikan ini sebagai function, maka kita wajib nih juga mendeklarasikan value-nya di sini. Jadi kita bisa nuliskan dengan keyword function, lalu nama functionnya sesuai dengan nama yang kita definisikan dalam value dari on click. Karena di sini handle click, maka di sini nama functionnya harus sama juga, handle click. Jadi jangan berbeda ya, karena kalau berbeda maka React-nya nggak bisa detect nih bahwa function yang kita maksud itu udah kita deklarasikan. Yang ada kalau kita cek di konsol kita, itu kita akan menemukan error nantinya karena kita belum definisikan value dari function handle click ini, belum kita deklarasikan gitu di sistem kita. Kita jadinya harus deklarasikan dahulu functionnya, karena dia sebuah function maka wajib juga ya untuk mendeklarasinya tanda buka kurungnya. Tetapi waktu dipanggil di on click itu nggak perlu kasih tahu buka tutup kurungnya, jadi di functionnya saja. Baru kita buat aksinya, misalnya kita mau cetak nih di konsol kita, di console.log apa yang mau kita cetak, misalnya tulisan button click gitu ya, menunjukkan kalau button ini diklik. Jadi kita bisa mendefinisikan di sini button click. Jadi kalau misalkan kita jalankan nantinya di browser, button komponen ini di login kalau diklik maka akan memunculkan di konsol kita itu tulisan button click. Nah, fungsi dari handle click ini itu digunakan sebagai callback untuk menangani klik pada tombol di form login saat dijalankan. Jadi ketika digunakan untuk menetapkan fungsi handle click sebagai callback yang akan dipanggil ketika tombol diklik, maka kita wajib mendeklarasikan value-nya di dalam handle click ini. Nah, desain ini itu memberikan interaktivitas pada tombol login, di mana setiap kali tombol diklik, pesan alert akan tampil di konsol kita. Ketika kita juga dapat menyesuaikan fungsi handle click ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. Nah, coba kita jalankan ke browser saja. Jangan lupa studentx jika misalnya terminalnya apakah servernya sudah dijalankan. Jika belum maka harus jalankan dengan perintah npm run dev. Kita coba lihat hasilnya di browser. Nah, berarti kita harus mengakses dengan routing/login. Nah, ini lalu ketika kita coba inspect di konsol kita lihat di bagian konsol, ini warningnya, biarkan saja. Coba kita lakukan klik loginnya. Nah, ketika kita menetapkan sebuah fungsi sebagai callback untuk event seperti onClick di React, kita seharusnya hanya menuliskan nama fungsinya saja ya. Nah, alasan utamanya adalah karena kita ingin menetapkan referensi ke fungsi itu sendiri sebagai callback, bukan hasil eksekusinya. Perintah onClick sama dengan handle click tadi itu memberikan React instruksi untuk menggunakan fungsi handle click sebagai callback saat elemen tombol diklik, sehingga React akan memanggil fungsi tersebut ketika terjadi klik pada tombol. Sementara perintah dari onClick ini secara langsung akan memanggil fungsi handle click pada saat dirender, bukan menetapkannya sebagai callback. Akibatnya, fungsi tersebut akan dieksekusi segera begitu komponen dirender, bukan saat komponen tombol diklik.
Nah, ini tentunya tidak sesuai ya dengan tujuan kita untuk menetapkan fungsi sebagai callback untuk event diklik. Jadi kalau misalnya nih kita lihat di browser kita nih studentx, waktu studentx klik nih pada loginnya itu setara ada muncul button klik di konsol, namun hanya sebentar ya, karena tadi kita itu memberitahu di React menuliskan handle klik dengan tanda itu menunjukkan bahwa kita itu hanya menerapkan dia sebagai event diklik sesaat gitu. Jadi secara instan di render dan bukan saat event itu terjadi. Kita maunya kalau diklik maka muncul di sini itu button klik gitu ya. Nah, caranya untuk mengatasi hal ini, maka yang perlu kita lakukan di kode kita harus memanggil di dalam function handle klik ini itu sebuah prevent default, di mana hal ini akan mencegah perilaku default dari sebuah event. Jadi di sini kita tuh harus menuliskan misalnya adalah kasih dulu parameter eventnya, yaitu sebuah event ya, misalnya namanya, lalu di sini kita panggil prevent default. Nah, seperti ini. Karena kita telah menerapkan sebuah event untuk menangani perilaku default dari sebuah function, maka kita coba kembali di browser kita dan kita coba refresh, lalu kita klik lagi button loginnya. Nah, maka akan muncul nih button klik. Coba kita klik 2 kali, maka dia akan muncul sesuai dengan jumlah berapa kali button ini telah diklik. Nah, hal ini dikarenakan kita telah menerapkan nih di sini sebuah event ya. Dan juga kita menangani aksi default dari pengiriman event tersebut dengan prevent default. Nah, ini maksudnya gimana Kak? Jadi gini, studentx, pada saat menggunakan perintah function handle click console button lock ini, maka fungsi handle click akan langsung menampilkan tulisan button click di konsol saat tombol diklik dan tidak ada nih tindakan khusus untuk mencegah perilaku default seperti pengiriman formulir. Di sini kan kita ada menggunakan form ya, tag form, dimana button di sini fungsinya kan tadi kita buat dia type-nya itu submit ya. Jadi ini adalah pengiriman formulir. Jika kita nggak gunain nih sebuah event prevent default ini, maka dia akan menampilkan langsung tulisan button klik di konsol, tapi dia nggak ada menangani tindakan khusus untuk mencegah perilaku default yang akibatnya pengiriman formulir tadi. Nah, dan event akan berlangsung seperti biasa. Sementara ketika kita membuat fungsi dengan perintah function handle click yang ada eventnya, kita definisikan dalam parameternya itu sebuah event. Nah, maka fungsi handle click akan menerima objek event si E ini sebagai argumen yang nantinya akan mencegah perilaku default formulir yang biasanya akan memuat ulang halaman atau merefresh halaman. Setelah itu baru akan menampilkan tulisan ke konsol button klik ini. Perbedaan utamanya dalam penggunaan ini adalah ketika kita tanpa menggunakan event ini atau tanpa menggunakan prevent default, maka event tersebut akan berlangsung nih sesuai dengan perilaku defaultnya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba hapus lagi eventnya, kita lihat hasilnya di browser. Jadi kalau kita klik nih button loginnya, maka akibat dari pengiriman form itu dia akan nge-refresh ulang halaman nih. Jadi kalau loginnya diklik, maka data di form ini akan dikirim, tapi dia akan mengakibatkan refresh halaman tersebut gitu ya. Nah, ini makanya perlu sebuah penanganan atau perlunya event default tadi untuk mencegah perilaku dari pengiriman halaman akibat button login ini dia merefresh halaman gitu. Jadi kita perlu mencegah hal tersebut. Makanya di sini kita perlu mendeklarasikan yang namanya sebuah event di mana ini akan dikirimkan sebagai objek untuk mencegah perilaku dari pengiriman atau merefresh halaman akibat form ini. Jadi ketika kita sudah
menuliskan prevent default untuk mencegah perilaku khusus tadi, maka waktu kita cobakan di browser, ini loginnya itu sudah muncul nih. Misalnya saya sudah mengklik 4 kali ya button kliknya. Oke. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan nih dari student X. Jadi kapan Kak sebaiknya prevent default ini kita gunakan gitu ya. Nah, jadi jika hanya ingin menampilkan alert dan tidak mengubah perilaku default event, maka dapat membuat fungsi langsung nih. Jadi kita tanpa mendefinisikan prevent defaultnya. Namun, jika ingin mencegah pengiriman formulir dan menampilkan alert pada saat yang sama, maka kita dapat menggunakan perintah prevent default tersebut. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ya praktik untuk membuat sebuah event itu dengan menggunakan function komponen dan memakai keyword function. Nah, kita juga bisa nih student X untuk mendefinisikan sebuah event handle click ini dengan pakai function komponen juga, tapi kita menerapkan row function. Jadi kalau pakai row function, maka kita perlu mendeklarasikan, misalnya kita buat sebuah function namanya itu klik saya seperti ini ya. Jadi kita implementasikan pakai row function. Kemudian kita perlu mendefinisikan row functionnya. Ini sama dengan buka tutup kurung. Kita definisikan row function, nah seperti ini. Jadi di sini kita juga panggil seperti tadi ya, untuk menangani di perilaku khusus dari sebuah form. Di sini pakai juga. Lalu di sini mungkin konsolnya bisa kita salin aja. Kita mau coba kan kalau misalnya klik saya ini diklik, maka akan muncul button klik gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita copy perilaku defaultnya biar dia halamannya kalau button diklik nggak nge-refresh gitu dan muncul di konsol bacaan button kliknya. Nah, berarti di sini kita perlu ubah nih handle kliknya, kita ganti dengan function yang kita buat pakai row function. Klik saya seperti ini. Ketika kita cobakan di browser, kembali kita refresh lagi. Coba klik loginnya, nah maka akan muncul nih di sini di konsolnya tulisan button click. Jadi implementasinya antara menggunakan keyword function dengan sebuah row function itu sama saja, hanya penulisannya saja yang berbeda ya student X. Kalau pakai keyword function maka kita perlu menuliskan nih di sini function. Tapi kalau pakai row function maka kita membuatnya sebuah variabel yang mana variabel ini akan mengirimkan sebuah function nih, bisa diisi dengan value-nya sebuah function, pakainya row function seperti ini.